Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Mulai Sabtu ini di gereja kita ada program Bina Iman yang diberi nama Resapi, Renungan Sabtu Pagi, di mana hal ini dikoordinirkan oleh MIK GKP Immanuel. Dan ini akan kita lakukan dengan tema-tema yang akan kita sampaikan melalui sebuah renungan singkat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dan mengangkat sebuah pujian saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, bersyukur pada pagi hari ini, kasih dan setia Tuhan kami rasakan selalu menopang dan menguatkan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, seraya kami memohon tuntunan dan hikmat Tuhan. Di pagi hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengatasi kekhawatiran. Nah, kita tahu bersama bahwa kekhawatiran ini bisa terjadi pada siapapun. Kekhawatiran bisa terjadi pada orang tua, pada opa, oma, bahkan juga bagi kita mungkin sebagai anak-anak yang masih menjalani pendidikan ataupun juga yang bekerja dengan segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga hal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasanya ada banyak kekhawatiran yang dialami dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kekhawatiran akan pekerjaan, kekhawatiran akan masa tua kita, kekhawatiran berkaitan dengan kesehatan kita, kekhawatiran terkait dengan pasangan hidup kita, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, hal kekhawatiran ini tidak akan pernah berakhir sepanjang kehidupan kita. Selama kita hidup, pasti kita akan berhadapan dengan hal ini. Oleh karena itu, yang kita perlukan adalah bagaimana kita bisa mengatasi hal kekhawatiran ini. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kaitan ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita. Ada 3 hal penting bagi kita yang perlu kita perhatikan pada saat kita berhadapan dengan kekhawatiran. Yang pertama, Kita diingatkan bahwa kekhawatiran itu sesungguhnya hal yang tidak berguna, bahkan
bahkan akan berdampak buruk bagi kita. Kalau sakit, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dokter biasanya juga akan bilang kepada kita, nggak perlu cemas, Bapak, Ibu berpikir positif saja. Biasanya dokter memberikan kepada kita dorongan supaya kita optimis. Dan sebaliknya, kalau pikiran cemas, kalau pikiran khawatir, maka tentu saja itu akan berdampak di mana kita mungkin akan susah sembuhnya. Pasti ingat firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Betul sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya di sini mengingatkan kepada kita bahwa kecemasan, kekhawatiran itu akan berpengaruh kepada fisik kita. Oleh karena itu, kita tahu bahwa ada beberapa sakit yang bisa diakibatkan karena dorongan dari pikiran, mencemaskan dan rasa khawatir yang berlebihan. Misalnya, secara fisik akan berpengaruh sakit lambung, sakit jantung, pusing, darah tinggi. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa melihat bahwa kekhawatiran ini akan menggerogoti jiwa kita bahkan tubuh kita. Jadi kekhawatiran tidak mendatangkan manfaat. Karena itulah Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 27 juga berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara medis orang yang berjiwa optimis itu pasti punya potensi ia akan cepat sembuh. Ia punya potensi bisa lebih panjang umur. Orang yang murah senyum itu akan lebih sehat ketimbang orang yang sukanya cemberut ataupun ngedumel melulu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya juga dikatakan di dalam para ahli psikologi ya mencatat bahwa sekitar 92% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. Jadi apa yang dikhawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Jadi hanya membuang waktu, hanya membuang energi saja kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita tetap harus bersemangat di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, apapun situasi dan keadaan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini yang menjadi dasar kekuatan kita, bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena itu tidak perlu kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak pada pagi hari ini, kiranya kita dapat mengafirmasi diri kita. Katakan di dalam diri kita, saya percaya bahwa Yesus selalu menyertai saya. Saya akan mengatasi kekhawatiran saya dengan bersandar pada Yesus. Katakan itu dalam hati kita. Pagi hari ini kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, agar kiranya kami dapat mengatasi kekhawatiran kami bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak menyerahkan untuk segala aktivitas yang kami jalani pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan yang selalu meneguhkan, menguatkan, dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.